Halo semuanya. Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana teknologi augmented reality mengubah cara kita belajar, bekerja, dan bermain. Augmented reality adalah teknologi revolusioner yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital. Bagaimana teknologi ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Simak penjelasan dari pemateri di bagian selanjutnya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mengajak Anda semua melihat bagaimana teknologi terbaru, yaitu augmented reality bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Ya betul banget, Bapak adik ini bukan cuma teknologi keren, tapi juga punya potensi besar untuk mengubah cara kita belajar. Jadi di video ini kita bakal bahas apa itu AR, manfaatnya, contoh penerapannya, sampai tantangan yang mungkin dihadapi. Ya, itu dia Alvin. Langsung saja kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu apa itu augmented reality. Ya, pertama-tama apa sih itu AR? Jadi AR itu augmented reality adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk menampilkan objek virtual seperti gambar 3D atau animasi di dunia nyata. Biasanya dilakukan lewat perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR. Ya, buat gampangnya saya akan memberi contoh. Bayangin ini, kalian lagi belajar biologi. Terus pakai aplikasi yang bisa menampilkan jantung manusia 3D di layar HP kalian. Kalian bisa putar, zoom in, dan lihat cara kerja jantung itu secara langsung, bagaimana fungsinya yang dapat dilihat secara langsung. Ya, jadi AR ini intinya menghubungkan dunia nyata dan dunia virtual dalam waktu yang sama. Nah, teknologi ini sangat cocok untuk pembelajaran karena visualisasinya yang menarik dan mudah dipahami. Ya, itu dia untuk pengenalan apa itu AR. Untuk poin ketiga, manfaat augmented reality dalam pembelajaran. Sekarang apa saja sih manfaat dari augmented reality kalau diterapkan dalam pembelajaran? Ini yang sesuai dengan tema kita ya. Banyak banget, dapat. Salah satunya yang utama adalah membuat pembelajaran jadi lebih interaktif dan menarik. Dengan augmented reality ini, mahasiswa tidak cuma mendengar teori, tapi juga bisa melihat konsep itu secara nyata. Ya, benar banget, Pin. Misalnya mahasiswa teknik bisa pakai augmented reality ini buat pembelajaran simulasi mesin tanpa perlu alat fisik yang mahal. Atau mahasiswa kedokteran bisa belajar anatomi tubuh manusia dengan model 3D. Selain itu, AR juga ini cocok banget buat menjelaskan konsep yang abstrak atau yang rumit. Misalnya dalam fisika, kita bisa visualisasikan gelombang elektromagnetik dalam bentuk animasi AR. Ya, yang nggak kalah penting itu augmented reality ini juga meningkatkan daya ingat mahasiswa karena pembelajaran visual cenderung lebih mudah diingat dibandingkan hanya mendengar. Ya, untuk poin keempat di sini, adapun contoh penggunaan augmented reality itu seperti apa? Oke, sekarang saya akan memberikan contoh penerapan augmented reality yang sudah digunakan di dunia pendidikan. Salah satunya adalah aplikasi Assembler Edu. Aplikasi ini memungkinkan dosen atau mahasiswa membuat presentasi interaktif. Misalnya untuk mata kuliah sejarah, kita bisa menampilkan model 3D bangunan bersejarah seperti Borobudur atau Colosseum. Ya, lalu ada juga Prepare, aplikasi sederhana yang cocok untuk menggambar atau mewarnai. Ketika gambar sudah selesai, pengguna bisa lihat hasilnya hidup dalam bentuk animasi 3D. Ya, jangan lupa Google Lens yang bisa membantu mahasiswa menerjemahkan teks langsung atau mengenal benda-benda di sekitar. Dan untuk pembelajaran sains, ada aplikasi seperti Human Anatomy Atlas yang memungkinkan mahasiswa mengeksplor tubuh manusia secara detail menggunakan augmented reality ini. Dan poin kelima, ada pula tantangan dalam penggunaan augmented reality ini. Ya, tapi tentunya ada juga beberapa tantangan yang perlu kita hadapi sebelum AR bisa diterapkan secara luas di kampus. Ya, betul, Ben. Salah satu tantangan utamanya adalah akses terhadap perangkat. Tidak semua mahasiswa dan institusi punya gadget yang mendukung augmented reality ini. Ya, selain itu, dosen juga perlu pelatihan khusus agar bisa memanfaatkan teknologi ini secara maksimal. Kalau nggak ada pelatihan, AR ini bisa jadi kurang efektif ya.
Dan yang terakhir, pengembangan konten AR itu sendiri membuat materi yang berkualitas butuh waktu, biaya, dan keahlian khusus untuk diterapkan. Dan poin keenam, bagaimana sih masa depan augmented reality ini kalau diterapkan dalam dunia pendidikan? Menariknya, augmented reality terus berkembang dengan cepat. Beberapa universitas di luar negeri bahkan sudah mulai menggunakan AR untuk ujian praktikum. Jadi, mahasiswa bisa menyelesaikan simulasi tanpa perlu alat fisik. Ya benar, Dafa. Bahkan ada potensi untuk mengintegrasikan AR dengan teknologi AI. Bayangkan AI yang memberikan feedback langsung saat kita menggunakan AR. Misalnya, dalam simulasi kedokteran, AI bisa mengevaluasi apa tindakan yang dilakukan mahasiswa sudah benar atau belum. Selain itu, AR juga bisa digunakan untuk kolaborasi jarak jauh. Mahasiswa di kota berbeda bisa bekerja sama dalam sebuah proyek virtual menggunakan augmented reality ini. Jadi, jarak bukan lagi penghalang. Untuk poin terakhir, ada kesimpulan dan penutup. Jadi, kesimpulannya, augmented reality ini punya potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan augmented reality, proses belajar jadi lebih seru untuk di kalangan siswa dan mahasiswa pun juga interaktif dan mudah dipahami. Ya, tapi kita juga perlu mempersiapkan infrastruktur dan pelatihan yang memadai supaya teknologi ini bisa diterapkan dengan efektif di kampus. Ya, terima kasih banyak untuk waktu dan perhatian teman-teman mahasiswa serta Bapak Ibu dosen. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi untuk mengadopsi teknologi AR di dunia pendidikan kita. Ya, itu saja. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.